Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma a'inna ala zikrik wa syukrik wa husni ibadatik. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan halalan thayyiban wasi'an wa amalan sholihan muktaqabbalan taqabbal minna ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Hadirin, kalau kita tidak doa rugi, karena yang menguasai otak kita adalah Allah. Kita tidak bisa ingat kalau Allah tidak mengingatkan, kita tidak bisa paham kalau Allah tidak memberikan kepahaman, kita tidak bisa mengamalkan kalau Allah tidak memberikan taufik. Jadi kalau kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Ini kalau iyyaka na'budu, ini adalah tentang keikhlasan, hanya kepadamu kita menyembah, dan iyyaka nasta'in itu tentang ketawakalan, karena tidak ada yang bisa menolong kita selain Allah Subhanahu wa taala. Apa kabar hadirin? Kita baca surat Yasin ayat 65. Boleh disempurnakan gardengnya para petugas ya. Sudah Bapak lihat sini aja, nggak usah ke sana ya. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada hari ini kami tutup mulut mereka dan tangan-tangan mereka berkata kepada kami, dan kaki-kaki mereka memberikan kesaksian terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Jadi hadirin, dalam surat Yasin ayat 65 ini kita harus sadar bahwa akan ada suatu saat di yaumul hisab di mana mulut ini tidak bisa lagi membela, tidak lagi bisa berhujah, karena nanti akan berbicara tangan ini. Jadi nanti ini akan mengatakan siapa saja yang dia sentuh, megang apa saja, mencolek siapa, nulis apapun, dia akan bersaksi. Tidak ada satupun yang disentuh kecuali dia tahu, dan mulut ini bersaksi. Juga kaki kita dia akan bersaksi, termasuk saudara kesini sekarang bersaksi. Bukan hanya kaki juga, ini karpet akan bersaksi bahwa saya suatu saat dia sholat di atas saya. Masya Allah, makanya ada anjuran kalau sholat sunnah itu pindah dari tempat sholat wajib bergerak. Ada ulama yang mengatakan supaya lebih banyak lagi saksi-saksinya. Dia bersaksi nih, saya megang ini, dan yang bekal paling banyak bersaksi zaman ini adalah ini ya. Baca apa saja, lihat, selain tangan bersaksi, dia bersaksi juga. Benar ini hadirin. Nah ini mikrofon, banyak yang dibuat mikrofon, dia senang karena dia berada takdirnya di masjid, dia akan bersaksi. Siapa yang bicara, Masya Allah.
Surat Fusilat ayat 19 sampai 23. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yawma yuhsyaru a'da'ullahi ilan nari fahum yuza'un hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum hatta idza ma ja'uha syahida 'alaihim sam'uhum wa absaruhum wa juluduhum bima kanu ya'malun wa qalu li juludihim lima syahidtum 'alaina qalu anṭaqtana Allah qalu anṭaqana Allahu alladhi anṭaqa kulla syai' wa huwa khalaqakum awwala marratin wa ilayhi turja'un wa ma kuntum tastatiruna an yashhada 'alaykum sam'ukum wala absarukum wala juludukum walakin zanantum anna Allah la ya'lamu katsiran mimma ta'malun wa dhalikum dhannukumul ladzi dhanantum bi rabbikum أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. Dan ingatlah hari ketika para musuh Allah digiring ke dalam neraka. Lalu mereka dikumpulkan semuanya. Sehingga apabila mereka sampai ke neraka, pendengaran, penglihatan, dan kulit mereka menjadi saksi terhadap mereka tentang apa yang telah mereka kerjakan. Dan mereka berkata kepada kulit mereka, "Mengapa kamu menjadi saksi terhadap kami?" Kulit mereka menjawab, "Allah yang menjadikan segala sesuatu pandai berkata, telah menjadikan kami pandai pula berkata. Dialah Allah yang menciptakan kamu pada kali pertama, dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Kamu senantiasa menyembunyikan dosa-dosamu, bukan sekali-kali lantaran kamu takut terhadap persaksian, pendengaran, penglihatan, dan kulitmu terhadapmu, tapi kamu karena kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui. Karena kamu mengira bahwa Allah tidak mengetahui kebanyakan dari apa yang kamu kerjakan. Dan ini adalah prasangka jelek yang kamu miliki terhadap Allah Tuhanmu. Prasangka itulah yang membinasakan kamu.
maka jadilah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Hadirin, entah bagaimana di akhirat. Suatu saat semuanya akan bersaksi. Dan kita tidak bisa berkelit. Mata akan menceritakan, melihat apa saja yang halal dan yang haram. Kita tidak bisa berhujah. Demikian pula pendengaran, mendengar apapun nanti selalu akan bersaksi dengan lengkap, sempurna. Dan kulit ini pun akan bersaksi, semua sekujur tubuh ini. Yang badannya bagus, lalu ria, pamer, akan bersaksi. Yang mendekati zina, yang berzina, pasti semuanya nanti tidak bisa berkelit. Hadirin, ini adalah nyata. Ini pasti akan terjadi nanti, sebagaimana pastinya terjadi kematian. Seyogianya kita harus berpikir tentang hari di mana segalanya bersaksi. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakdzibun. Akan datang satu saat kita tidak bisa berhujah apapun. Ini ayat adalah kalam Allah. Berarti inilah yang benar-benar akan terjadi. Seharusnya mulai sekarang kita sering menafakuri yaumal hisab seperti ini. Bagaimana nasib kita di akhirat nanti? Dari mulai balik, ketika catatan dimulai, semuanya ada. Mungkin kita tersembunyi dari orang, mungkin kita melakukannya sendiri dalam kamar yang tidak diketahui siapapun. Tapi wa huwa ma'akum aynama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Al-Hadid ayat 4. Dan dia Allah bersamamu dimanapun kau berada, dan Allah maha melihat apapun yang kau kerjakan. Jadi kita tidak pernah sendirian sama sekali sepanjang hidup ini, tidak pernah. Setiap saat kita dalam kekuasaan Allah, setiap saat kita dalam genggaman Allah, setiap saat Allah menyaksikan apapun yang kita lakukan, bahkan bukan hanya lahiriah, apa yang kita pikirkan, apa yang ada di dalam hati, apa yang tersembunyi di lubuk hati terdalam, Allah tahu. Allah tahu setiap lirikan mata dan setiap khianat di balik lirikan ini, dan semuanya ada balasannya dengan adil. Orang yang tidak pernah menghisab dirinya, dia tidak akan tahu posisi dirinya. Barang siapa yang sangat sibuk dengan dosa orang lain, niscaya dia akan lalai kepada dosanya sendiri. Barang siapa yang lalai dari dosanya sendiri, dia pasti akan bebal, tidak akan pernah bisa menangisi dosa. Nah, ini sebabnya apa? Sebabnya tauhid. Kita berburuk sangka kepada Allah, seakan Allah itu tidak melihat apa yang kita lakukan. Kan kalau ada CCTV, kita tidak mau berbuat maksiat. Saya dengar HP saya nomornya disadap. Semenjak itu tidak mau sembarang ngomong. Hanya oleh teknologi manusia kita sudah ngerem diri. Shh, ada yang dengerin. Langsung bungkam. Ya, ada siapa? Ada nenek. Langsung berhenti. Padahal yang asli itu adalah ada siapa? Ada Allah. Wa asiru qaulakum awijharu bih innahu alimum bidatis sudur. Surat Al-Mulk. Mau engkau rahasiakan, wa asiru qaulakum, kata-katamu,
mau engkau zaharkan, keraskan, wa huwa alimum bidati sudur, dan dia Allah tahu isi hatimu. Jadi kita berbuat maksiat kesimpulannya adalah kurang yakin kepada Allah. Kalau kita yakin Allah ini melihat kita, sekarang juga kita dilihat oleh Allah. Kita yakin bersama kita ini pasti ada malaikat, pasti ya. Ada malaikat yang mencatat di kiri kanan kita, ada malaikat rahmat, ada malaikat yang khusus mencari orang-orang yang berzikir. Kalau sudah yakin begitu hadirin, tidak ada lagi tempat untuk berbuat maksiat. Makanya ada orang yang solehnya tuh di depan orang. Nih ceramah begini soleh, ketemu orang soleh, tapi ketika sendirian beda lagi. Dia punya aktivitas sendiri, dia cari wifi yang kencang, dia buka situs-situs porno yang tidak layak dilihat. Dia merasa aman, padahal Allah menyaksikannya, malaikat juga mencatatnya. Ini jadi saksi nih, ini juga jadi saksi, termasuk wifi-nya itu. Berapa kuota yang dipakai, bersaksi juga. Habis 1 giga saya dipakai ngeres. Hadirin, kenapa saudara jadi pucat begini? Ini kacamata juga bersaksi dia. Jadi kalau saudara sedang tergoda mau berbuat maksiat, ingat saja bahwa kita tidak sendirian. Akhwat, kalau ada yang telepon, ada siapa? Gak usah bisik-bisik begitu mas. Ada Allah. Jangan lebay mas, kita belum tentu jodoh. Gak usah merayu lah, biasa-biasa aja. Rayuan tidak ngepek. Yang nakdirkan jodoh itu Allah, bukan rayuanmu mas. Jangan lebay, biasa aja. Tapi aku cinta mati padamu, dusta ya. Jangan gitu. Yang nakdirkan itu Allah. Tapi saya menginginkan, ya saya juga mau, tapi tidak Allah yang menetapkan. Makanya jangan pakai maksiat. Kalau gini mah jadi nggak enak pacarannya. Memang saya nggak mau pacaran mas. Kalau nggak pacaran gimana tahu kita jodoh? Tenang aja, ini Allah lagi ngedengerin mas, jangan rewel ya. Kalau jodoh mah nggak akan bisa ketukar. Apa yang untuk saya pasti ke saya mas. Tobat. Tapi kan banyak pesaingnya juga mas, ciptaan Allah semuanya. Tenang, tobat. Jarang akhwat kayak gitu ya. Kalau ada belum tentu mau sama saudara, itulah masalahnya. Hadirin, kalau kita yakin Allah melihat kita dalam terang, gelap, keramaian sendiri, kita akan sibuk dengan apa yang Allah sukai. Pokoknya mulai sekarang ingat saja semuanya bakal bersaksi. Memang pernah pertemuan hasil percetakan uang Bank Indonesia. Ini hanya cerita ya. Jadi sesudah dicetak sekian tahun kemudian Bank Indonesia mengumpulkan kembali uang-uang itu. Ada 100 ribuan, 50 ribuan, 20, 10, 5. Yang paling lusuh itu yang 1000-an dengan 2 ribuan. Mereka lusuh-lusuh. Kata yang 100 ribuan, kenapa sih penampilanmu jelek banget, 1000-an? Ya, memang nasib saya begini. Saya berpindah dari tempat parkir ke toilet umum. Ya beginilah hidup saya di kalangan orang kecil. Kata yang 1000-an, 2000-an tuh. Emang beda ya nasib kita. Kalau saya pindahnya di kalangan orang kaya, makanya saya fresh begini. Segar, rapi. Saya di orang kaya, pejabat, artis, orang-orang yang berjual banyak duitnya. Tapi kata yang lepet, ya tapi walaupun saya lepet, jelek ini, tapi saya sih sering ke masjid. Begitulah hadirin. Kata yang 100 ribuan, nah itulah dia, saya mah jarang.
Ini ketawa teh apa artinya hadirin? Hati-hati nih, HP itu dia ngomong nanti. Kalau HP kecemplung, boleh jadi itu peringatan dari Allah. Ini saya HP-nya kemarin pecah, langsung pecahnya juga di Arafah. Halo, dia bersaksi kayaknya. Lebih baik saya pecah daripada jadi maksiat. Mungkin begitu, tapi pecahnya dikit ya. Tapi sudah cukup itu, untung cuma HP yang pecah. Gimana kalau mata kita yang dipecahkan oleh Allah, benar? Atau kepala kita yang dipecahkan? Tidak ada kejadian sia-sia. Hati-hati yang punya motor, mobil, baju, semuanya bersaksi. Gelang, jam, ya. Jam yang proporsional, boleh nggak punya jam bagus? Ya terserah. Tapi dia bakal bersaksi, itu aja. Gimana jam mahal mungkin niatnya investasi ya, sambil somse, mungkin ya. Hati-hati jangan sampai barangnya barang imitasi tapi kita nipu seakan-akan gimana ya. Dia ngomong, saya dikepret-kepret tuh untuk ujub ya. Hati-hati hadirin, kita sering beli barang demi dipuji orang. Barangnya belum lunas, dosanya udah mulai. Ya, kenapa jadi pada mikir semuanya begini? Serius ini hadirin. Kenapa kita harus serba mewah? Mewah itu bukan mahal. Mewah itu melampaui keperluan dan melampaui kemampuan. Sendal jepit punya 20 pasang, mau apa? Kaki kita cuma sepasang. Betul? Paling 2, 3, tapi kalau sudah banyak tidak kepake, disedekahkan enggak, dipakai enggak, udah jadi kemewahan itu. Ayo, mulai lihat pulang dari sini barang-barang yang enggak kepake di rumah. Kan suka banyak, kalau lagi pengen penting, tapi udah ada, udah enggak kepake. Katanya ibu-ibu kalau mau beli tas tuh, udah sholat itu, Allahu Akbar. Itu model ya Allah. Allah, tapi harganya apalagi dolar naik. Sami Allah, tapi kan bisa dicicil. Allahu Akbar. Uang mukanya dari mana? Enggak, yang ini aja dijual setengah. Oh ya benar juga ya, Allahu Akbar. Selesai sholatnya senyum aja, dihisab tuh. Tasnya belum ada, dosanya udah ya. Berapa lama sih Bu senangnya dengan tas baru tuh? Kan kalau ada ingin, ada perlu ya. Yang bekal lama tuh yang perlu. Kalau ingin tuh nggak pernah lama. Hati-hati dihisab nih, serius. Demi Allah dia akan, walaupun mungkin hancur, tapi mudah bagi Allah membuat dia nanti bersaksi. Ingat ya, kalau pakai HP dia bakal bersaksi nih. Mending buka yang bagus-bagus. Kalau nanti lagi sendirian, ingat nih, saya enggak sendirian, ini malaikat ada lagi ngeliatin gerak-gerik kita. Kalau saudara merasa punya teman dekat, pacaran, tidak ada tuh berduaan. Yang laki-lakinya setidaknya ditemani 2 malaikat, yang perempuan juga mencatat di 2 malaikat, dan Allah pasti Maha melihat. Tidak ada. Dan semua perbuatan mesum, maksiat apapun itu pasti disaksikan oleh Allah, pasti tercatat, dan semuanya bersaksi. Tempat tidurnya, dindingnya, lampunya nggak bisa berkelit. Tanggal sekian di kamar itu dia sudah ngeres. Allah Maha tahu. Dan kalau Allah mau ya tinggal dibuka aja aib kita. Tidak ada yang bisa nahan. Tidak ada yang bisa mencegah kalau Allah mau membuka aib kita. Kebuka saja. Ya seperti ada anak pacaran berlebihan, misalkan begitu. Allah mau membuka aibnya, cukup dibuat ngantuk. HP-nya kebaca saja, kebuka saja. Itu Allah yang bikin ngantuk. Langsung ingat HP masing-masing, gimana yang mau di-delete dari sekarang, delete ya. Ganti nomor ya, ganti HP. Nggak ada yang bisa, kita lebih takut disadap oleh makhluk daripada takut kepada Allah.
Hati-hati hadirin, hati-hati. Astagfirullah. Ini saya juga lagi begini berkeringat hadirin. Lagi mikir dosa saya nih. Astagfirullah, astagfirullah. Jadi gimana dong saya sudah merasa nih bakal banyak bersaksi negatif. Nah takdir kita ketemu aja Allah yang ngatur nih. Kalau Allah menghendaki ilmu ini sampai, kita akan ngumpul begini hadirin. Artinya apa? Sekarang Allah sudah ngasih tahu nih. Surat Yasin ayat 65, surat Fatir ayat tadi berapa? Fussilat 19 sampai 23. Nah itu kita sekarang udah sampai ilmunya. Beda dengan waktu belum sampai. Berarti sudah lebih diperhitungkan. Ini nggak usah pengajian dong. Ayo ya alasan deh ya. Justru takdirnya kita ngaji ke sini boleh jadi karena balasan dari kebaikan. Mungkin sedekah dan kata yang disedekahin, ya Allah, si bapak teh baik bener, berikan ampunanmu. Nah supaya bisa tobat kan perlu ilmu. Ada aja yang ngebonceng ke sini, nggak sengaja. Ini kan macam-macam ke sini, betul tidak? Ada yang apa nih kumpul-kumpul? Itu seperti Ajimi gitu. Salah lagi. Serius hadirin, ini yang ngumpul di sini pasti cuma satu penyebabnya, Allah yang kehendaki. Emang ada gitu karunia yang terjadi tanpa izin Allah? Enggak ada. Dan ciri Allah menghendaki kebaikan adalah Allah berikan ilmu, pemahaman. Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu iddin. Barang siapa yang dikehendaki Allah kebaikan baginya, Allah berikan paham agama. Jadi kalau lihat orang dikasih uang, dikasih segala dunia itu biasa aja, itu memang nggak ada nilainya buat Allah, mau penjahat juga dikasih. Tapi kalau orang mulai digerakkan senang ke agama dan paham bukan tahu ya, itu sudah merupakan gejala Allah memberikan kebaikan. Tapi Allah Maha melihat diamalkan atau tidak ya. Mungkin sesudah ini pulang ke rumah mulailah dikeluarkan barang-barang yang bakal dihisab. Daripada nggak kepake mending dipakai orang lain. Makanan daripada di rumah jadi busuk mending kasihin ke orang. Nanti ada lagi kok. Badan satu di rumah punya sarung 21 kodi. Paling berapa kita paling pakai 5 sekaligus. Jangan sini ya kan. Ayo. Jauh mendingan sarung kita dipakai orang sholat daripada di lemari kita, benar? Enggak jelas sama sekali. Oke, alhamdulillah. Ini agak panas kali ini ya. Alhamdulillah. Ini sedang istirahat ya AC ini. Selalu berbaik sangka hadirin. Alhamdulillah, saya sih nggak banyak keinginan, tapi kebayang pahalanya gitu yang wakaf AC ini. Ayo kalau gitu kita tingkatkan untuk yang bersaksi. Tenang ya, kadang remote itu suka ingin istirahat. Jangan mana kata mohon tiap tadi ya, jangan coba dari tadi nggak boleh. Kalau ngomong gitu tuh hanya bikin perih ya. Alhamdulillah. Kalau nasi jadi bubur, ingat cakwe, ayam, kacang podung ya. Kalau genteng jatuh kena jidat, jangan mengatakan saya tidak terima. Saya tidak terima, nggak mungkin. Itu tanda terimanya udah ada ya. Coba dicatat ya SOP-nya supaya tidak terulang terus ya. Hadirin sekalian, mari kita lihat apapun yang nanti akan bersaksi di akhirat. Sepakat? Kita ada yang suka ngumpulin jam, dipakai enggak, diapa enggak, dilihat enggak. Mending dipakai orang, betul? Siapa yang membuka YouTube seorang miliuner di Australia yang kemarin meninggal itu? Siapa namanya ya? Ali Banat
Masya Allah. Saya mengikutinya dari sebelum beliau meninggal ya. Beliau perlihatkan yang topinya harga jutaan, yang kacamatanya juga puluhan juta, yang sendal jepitnya aja 10 jutaan yang dia jual, bagikan ke Afrika dan sekarang udah meninggal. Ali Banat ini. Mobil Ferrari-nya apa katanya? Dan nggak bisa menolak kematian. Dan nggak ada lagi yang mau menggantikan penyakitnya itu. Ya Allah takdirkan Ali Banat seperti ini, semoga jadi ilmu bagi kita semua. Ya, semuanya bersaksi tuh. Kita bangga punya banyak barang, padahal di akhirat dia yang ngejerumusin kita. Kalau nggak hati-hati. Ayo periksa nanti yang nggak manfaat, keluarkan, perbaiki. Kalau mau jual, kalau enggak bagiin aja lah. Kita punya panci dekok. Bagi kita nih panci jelek. Bagi pengantin baru yang enggak punya panci, dia panci idaman hadirin. Serius. Oh iya, banyak barang yang bagi kita barang ini jelek, tapi bagi yang perlu ini barang yang benar-benar dirindukan. Serius hadirin. Sepatu numpuk kita enggak dipakai, bulukan, pada berapa banyak orang yang tidak punya sepatu. Coba periksa nanti hadirin. Saya juga sambil ngomongin sambil mikir. Berapa banyak sepatu saya yang ada di lemari yang gak kepake. Dan jangan suka banyak mikir. Kalau kita mau sedekah tuh kebanyakan mikir ditipu setan. Pasti jadinya kikir. Kalau mau sedekah tuh bukan banyak mikir, banyak zikir. Ya, saya bisa memahami deh ya. Memang kalau anak-anak berat ya untuk melepas mainannya ini. Tapi yang kolot-kolot kayak gini ya. Dan kalau mau sedekah itu ya dibagusin hadirin. Sepatu diservis, bersihkan. Kalau baju di laundry dulu, disetrika, kasih pengharum, bungkus yang bagus. Karena kita juga kan kalau dikasih suka yang dengan niat dan cara yang baik, betul? Dan Allah melihat apa yang kita lakukan, bersaksi tuh. Ayo barang-barang yang gak perlu keluarkan, ya pulang dari sini. Daripada dia bersaksinya, saya ini dipakai enggak, di lemari, banyak sarang laba-laba, gak jelas ya Allah, dasar psikopat. Dia sukanya ngumpul-ngumpul melulu. Ada teman punya motor 12 dulu. Tiap bangun tidur nih sebelum sholat subuh ke garasi. Wah, ngitungnya 12. Alhamdulillah komplit. Kunci. Dan dia udah gak bisa naik motor. Maju sedikit masuk angin. Ya. Dihisap itu motornya. Ada ibu-ibu juga yang mau tidur kotak perhiasan dulu. Tidur, bangun tidur. Ini teh apa-apaan bu? Mending bagikan. Oh, tuh kan kita mah cerita aja udah pelit, betul nih. Iya dengar cerita aja udah pelit pak. Kalau emang gimana? Saya nih bu, kalau sekarang ada yang ngasih 10 miliar rupiah ke saya sekarang nih, udah nggak usah banyak pikiran. Ibu-ibu 5 miliar, bapak 5 miliar. Selesai. Gimana habis dong? Saya diam-diam mau ngarang lagi sendiri. Saya 100 miliar sendirian. Masa rencana aja pelit? Ya tapi kan takut kenyataan. Dasar kopet. Tegang hadirin takut ada yang ngasih 10 miliar. Hidup malah dari dulu juga ada lagi dunia. Yang penting barang kita semuanya bersaksi benar. Setuju? Saya nggak dipakai tapi di sana bersaksi bagus. Ini kacamata bersaksi, semua sepatu bersaksi. Udah daripada mubazir, mendingan dipakai manfaat oleh orang lain.
Tapi udah saya sedekahkan malah dipakai maksiat, itu urusan dia. Tapi kita sudah lepas dengan menyedekahkannya. Ya. Inilah pengajian menegangkan hadirin. Saya lihat wajah saudara segala kepikir. Eta kulit, yang rambut segala. Semuanya bersaksi Pak. Semua orang mesum tuh hotel itu pasti bersaksi tuh. Demi Allah bersaksi semuanya. Dinding-dinding juga jadi saksi nanti. Mudah-mudahan tausiah ini membuat kita jadi takut untuk berbuat maksiat ya. Dan ingat loh ya, bahwa ketika kita berbuat maksiat pasti disaksikan oleh Allah dan pasti ada balasannya. Ada balasannya dan balasannya tidak harus direct di sini. Mungkin maksiat di kantor, ujiannya di rumah. Mungkin kita berbuat keburukan maksiat ini nanti kenanya di kesehatan. Pokoknya setiap dosa yang kita lakukan itu bakal balik ke kita, enggak akan ketukar. Kecuali segera bertobat, ya. Makanya kalau ada kepahitan sekecil apapun, ingat An-Nisa 79, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Al-ayah. Kalau kebaikan itu datang dari Allah. Ma asabaka min hasanatin famin Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsi. Kalau kebaikan pasti datang dari Allah, kalau keburukan yang menimpa itu diundang oleh dosa, keburukan kita sendiri. Makanya hadirin kalau nanti ada kepahitan apapun bentuknya ya, lahir batin apa sajalah, tobat. Ini karunia Allah, trigger agar kita bisa tobat. Kan yang apes itu adalah yang dilancarkan maksiat. Saudara tahu kan, tiap kita berbuat maksiat kalau tidak segera tobat, hukumannya adalah kemudahan berbuat maksiat lainnya. Jadi orang yang korupsi tidak segera tobat mengembalikan, nah si uang ini akan menggerek dia dalam kemaksiatan lainnya. Ya berzina, ya mabok, terus narik-narik dimudahkan. Yang paling apes itu lancar maksiatnya, nggak ada penghalang. Oh ini mah istijrah, tinggal nunggu aja ya. Yang beruntung itu adalah tiap mau maksiat gagal. Oh ini barokah, naksir ke seseorang jadi sama-sama mau. Kita mau sama dia, dia mau muntah lihat kita tuh. Itu barokah tuh hadirin. Daripada jadi dosa ya kan. Angkat telepon, Neni ada, saya nininya. Ini salah sambung, ada nge-WA, masuknya ke atasan. Itu barokah hadirin. Orang yang dicegah berbuat maksiat itu karunia. Kan dua ciri orang yang disayang Allah tuh, dipersulit berbuat maksiat, dipermudah berbuat taat. Mau tahajud hari ini mah, mau istirahat, jam 3 teh kucing berantem di atas. Padahal niatnya tidur, udah berantem kucing. Pengen ke toilet. Udah ke toilet kesiram bajunya. Mau ke sini dari atas jadi mandi, jadi tahajud ya. Itu barokah hadirin. Oh iya, duduk di masjid di sebelahan dengan yang ngaji nggak enak apa. Ini Pak dikasih lagi jadi baca Quran. Sedekah mau ngeluarin 2.000, yang keluar 100.000. Dilihat oleh teman-teman, 100.000. Itu karunia Allah hadirin. Serius, ada orang yang dipaksa oleh Allah jadi taat. Barokah. Kan dengar itu dulu, ada seorang istri yang suaminya enggak mau ke pengajian tuh, alergi. Kata istrinya, Pak udahlah, Bapak enggak usah ngaji tapi antar. Cuman ngantar ya Bu ya, Bapak di tempat parkir enggak ke masjid ya. Enggak usah Pak, Bapak di tempat parkir. Antar dari parkir, parkirnya tuh persis di depan speaker hadirin. Tuh dia paling paten itu dapat ilmunya. Sekarang senang ngaji. Biasa ke Istiqlal sekarang itu. Masya Allah. Kalau Allah mau tuh diatur. Allah tuh maha mengatur segala-galanya. Ya. Makanya sing sibuk dengan apa yang Allah suka. Kalau udah
ini Allah suka, udahlah nggak usah banyak mikir, ya. Ini Allah nggak suka, udah itu juga nggak usah, udah Allah nggak suka tinggalin aja. Sebab nafsu ngebalik kalau nafsu. Coba nih, mana yang disukai nafsu? Tahajud dari jam 2:30 atau tidur pulas? Jawab hadirin. Maunya kan pulas ya. Nah caranya lawan itu, paksain aja bangun. Nanti banyak alasan, tenang, tenang. Siapa tahu ada berita penting di HP, segera periksa, gitu kan. Mega. Oh ini berita gawat nih, baca seluruhnya. Tolong dibalas, karena terus komat aja, selesai aja tuh. Udahlah dunia baik-baik saja. Kalau kita mau buka, nggak penting-penting amat. Betul tidak? Pakai gambar pesawat, insya Allah nggak ada berita yang masuk. Ya kan? Semua beritanya di bawah pesawat kan? Coba nafsu maunya kalau sholat tahajud, surat Al-Ikhlas atau ayat kursi? Al-Ikhlas. Kalau pengen baca yang pendek, keluarin yang panjang. Itu cara menaklukkan nafsu. Gitu Pak. Coba mending ina atau Ar-Rahman. Ar-Rahman 20 menit gitu. Lawanlah hadirin, apa yang Allah suka itu yang terbaik bagi kita. Ya, nanti hisabnya jadi bagus semua. Ayo, mulai kalau yang punya mobil, di mobil pakai Quran. Ya, nanti dihisab. Saran saya sih, selain Al-Quran yang ada terjemahnya. Jadi macet itu kita bisa tahu banyak terjemah Quran. Sepakat? Harus punya Quran pribadi. Jangan sampai ngandelin HP, karena baca Quran di HP tuh jarang tuntas. Yasin. Selesailah. Terima kasih sahabat sekalian, hanya itu yang ingin disampaikan. Surat Yasin ayat 65, Fusilat 19 sampai 23. Bahwa tubuh ini akan bersaksi dan semuanya juga akan bersaksi. Termasuk yang Allah titipkan, barang-barang, harta, tanah, semua akan bersaksi. Jadikan bekal pulang ya. Karena mereka akan pindah ke pemilikannya. Tapi kalau jadi milik Allah, insya Allah barokah. Terakhir saya mohon doa dari semua jamaah di hari Jumat berangkat ke Perth, salah satu kota di Australia. Insya Allah programnya di sana pengumpulan dana untuk Lombok. Kita sedang berusaha membangun 1000 rumah anti gempa di Lombok lewat DT Peduli, dan juga ingin membeli sebuah gereja yang dijual, mudah-mudahan digunakan fungsinya untuk bersujud kepada Allah. Luasnya 1350 meter, harganya jadinya itu 700.000 dolar Australia. Kemarin sih 7M sebelum naik ya. Akan dilunasi dulu, kita akan cari pinjaman dari beberapa teman-teman, asal dilunasi dulu, karena di Australia susah untuk membangun masjid, makanya belinya tempat yang sudah ada place of worship-nya, yang sudah ada izin ibadah, izin untuk beribadah, dan ini izinnya ada. Nah begitulah, siap-siap saja kalau nanti sudah jadi beli dan saudara ingin ikutan. Semeternya kurang lebih 5 jutaan. Oh 5 jutaan, saya mah enggak, kok tinggal jual motor, atulah sederhananya. Saya boleh enggak 500.000? Boleh ya. Saya ingin kita punya masjid di sana, dan milik Allah, dan kita kebagian pahalanya. Terima kasih sahabat sekalian, mudah-mudahan ada hikmahnya. Sambil bersedekah ya. Kita sedang merenovasi, tolong bantu doa ini. Pesantren kita ini retak-retak, bangunan yang lamanya dulunya itu sudah jadi santrinya sekarang diungsikan. Silakan petugas segera ya. Dan sebagai penutup, Bapak Ibu, ini agak pilpres sekarang kelihatannya agak rada ini nih, pedes nih ya.
Jangan menuhankan pilpres ya. Pilpres penting tapi pilpres bukan segala-galanya. Kalau kita mau pakai iman, siapa yang kepilih yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Karena jabatan bukan tanda kemuliaan. Tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya. Surat apa? Ali Imran ayat 26. Penting ini. Jadi kalau gitu ngapain dong pilpres? Pilpres itu fastabiqul khairat, berlomba-lomba berniat baik, berlomba-lomba berbuat yang terbaik. Yang bekal kepilih itu Allah yang nentukan. Ya, jadi bukan sibuknya hoax, sibuknya kita nge-broadcast. Kita mah niat baik, cara baik. Setuju? Milih yang mana? Nah, ini jadi itu ya, apa tuh gimana ya? Ini saya ikut mencermati, yang pasti jangan golput. Posisi AA ingin tetap akur bangsa ini. Ya, saya sejujurnya belum secemas seperti sekarang ini dibanding pilpres. Ini rada cemas hadirin, karena yang bekal pecah tuh umat Islam, betul? Dan sekarang gara-gara, jadi penyakitnya tuh kalau udah ada satu yang dia suka, yang ini jadi malaikat, yang itu jadi setan. Semuanya baik, itu semuanya jelek, nggak boleh gitu. Ini dua-duanya saudara kita, benar? Kita ada kecenderungan ke sini boleh, tapi jangan membabi buta seakan-akan ini malaikat. Kalau ini nggak kepilih, cilaka kita. Kata siapa? Kita tuh cilaka oleh keburukan kita sendiri. Ini yang kepilih, kalau ini kepilih kita selamat. Oh iya? Dari dulu juga ganti-ganti presiden kita gini-gini cuma makin tua bedanya ya kan? Iya kan? Dulu Bapak kan remaja ya kan? Waktu Pak Harto remaja kan? Kenapa sekarang presiden ini Bapak jadi tua? Itu salah satu efek ganti presiden. Kita jadi tua ya kan? Halo? Hadirin, termasuk dolar naik ya, jangan sampai kebanyakan ngomong dolar sehingga lupa ke Allah yang ngebagikan rezeki. Ya, dolar naik akan berefek. Salah satu efeknya yang paling dekat adalah tempe mengecil itu. Iya, karena kedelai import ya, digedein nggak ada yang beli, dikecilin lama-lama timpi namanya. Boleh kita ikut aktif dalam perpolitikan, tapi jangan sampai rontok 3 hal. 1, jangan sampai rontok akidah, sampai lupa ke Allah dan sibuk ke capres, sibuk dengan pilpres. Ayah Allah yang menentukan gak diingat, ini rusak akidah. Yang kedua, boleh ikut mikirin capres, pilpres, jangan sampai rusak akhlak kita. Karena timbangan terberat di akhirat itu adalah timbangan akhlak. Kalau timbangan terberat di capres tentu yang satu, ya enggak. Tapi timbangan bagi kita adalah akhlak kita. Masa pilpres membuat kita jadi hancur akhlak kita? Gibah, fitnah, buruk sangka, tajasus, nyari-nyari, enggak boleh gitu. Ya. Dan yang ketiga, jaga jangan sampai rusak ukhuwah kita. Ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah watoniyah. Ini pesan hadirin. Jangan sampai di kantor beda pilihan jadi sebel pada sholat bareng. Pas imam, si eta imam, tidak diterima. Itu ke sana mau langganan koran, nggak boleh gitu hadirin. Beberapa sekarang tidak ada yang mau berhenti langganan koran Islam gara-gara pemiliknya diduga berseberangan. Janganlah ya. Jangan sampai seperti dengan musuh. Ini adalah saudara kita. Ngomong gini mah enak hadirin ya. Nyesak-menyesak tetap ada. Tapi harus jangan sampai akidah, akhlak dan ukhuwah rusak gara-gara pilpres yang sebetulnya sudah ditentukan oleh Allah siapa yang bakal jadi nanti. Kita mah fastabiqul khairat, berlomba-lombalah berniat baik dan berbuat baik. Jadi pemenangnya adalah kita semua. Setuju? Saya kalau ada kesempatan ngomong dengan para capres dan cawapres dan tim ses pengen sebetulnya ngomong seperti ini.
Jangan terlalu serius lah, kita belum tentu jadi, ya kan? Apalagi kita yang nggak usah terlalu serius, kita belum tentu hidup loh 2019. Ada beberapa yang 2018 akhir tuh udah. Ini di BSD ada seorang tetangga ketua RW lagi ngebersihin mobil kemarin tuh Pak, selesai ngebersihin mobil, mundurin mobilnya, gak keluar lagi dari mobil, meninggal tuh Pak di mobil. Istrinya sedang di luar kota, anaknya di luar kota, gak ada yang nyangka sama sekali. Coba itu, kalau sudah waktunya tiba mati kita. Makanya jangan sampai ngomongin capres, cawapres membuat kita kehilangan kesempatan bicara tentang Allah, tentang amal soleh, tentang dakwah. Benar? Shh. Penting ini hadirin. Ajak yang lain juga berpikir lebih tenang dan jernih. Ya, sepakat? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Duhai Allah yang maha menata, berkahi majelis ini. Golongkan kami menjadi ahlul yakin padamu ya Allah. Sehingga setiap saat kami merasa ditatap olehmu. Jangan pernah biarkan kami merasa sendiri ya Allah, kecuali merasa selalu ditemani olehmu. Ya Allah, jadikan hari-hari yang tersisa dari umur ini seluruhnya hanya untukmu. Berikan kesempatan kami menebus dosa, kesalahan selama ini. Ya Allah, kami mohon berikan kesempatan kami taubat. Jangan biarkan tubuh kami bersaksi, hanya bersaksi untuk maksiat. Allahumma inna nas'aluka taubatan nasuha wa taubatan qoblal maut wa rahmatan indal maut wa magfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Ya Allah, sembuhkan yang sedang sakit di antara jamaah ini ya Syafi. Berikan jalan keluar terbaik bagi yang dihimpit masalah ya Allah ya Fattah. Ya Allah, berikan rizki hanya yang halal, yang barokah ya Allah. Jauhkan dari yang haram dan subhat. Berikan kepada kami pekerjaan yang membuat kami dekat denganmu. Karuniakan pendamping ya Allah yang menantikannya. Berikan pasangan hidup bagi kami, pasangan yang menguatkan iman, pasangan yang menguatkan amal, pasangan yang menjadi peneguh dakwah. Karuniakan rumah tangga sakinah, keturunan yang soleh, solehah. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Doa akhir majelis hadirin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kepada jamaah sekalian, baik Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan apa yang kita dapatkan, ilmu pada hari ini dapat kita aplikasikan dalam kehidupan kita. Amin ya rabbal alamin.